satu itu memiliki luas terkecil dan model terkecil dengan model ketiga itu volume yang terkecil. Lalu pada tugas yang kedua, kali ini dari sebuah kotak kita pindah ke sebuah wujud. Aplikasi ini sama dari sebuah wujud. Kita coba ubah, kita coba berubah, kita belah, kita coba cari sebuah geometri lain yang membentuk wujud ini. Lalu ini model kedua dengan volume 1148 dengan luas 2490. Lalu model ketiga kita pecah-pecah dari setiap segmennya. Lalu dengan volume 1450 dengan luas 2610. Lalu model yang keempat ini dimana yang sini solid, sini agak bolong, jadi akhirnya kita menemukan volume 2644 dengan luas 2129. Lalu model yang terakhir ini segmen-segmennya yang saya sebut itu akhirnya kita pecah menjadi sebuah geometri yang lain itu dengan volume 1258 dengan luas 2169. Ada model satu lagi. Nah, ini wujudnya itu dengan volume 1415 dengan luas 2864. Lalu model yang ketujuh ini memiliki volume 782 dengan luas 2055. Lalu dengan kesimpulan, pada model keempat itu memiliki volume kecil 653 dan pada model pertama itu memiliki luas terkecil yaitu 1000. Siap semuanya, selanjutnya saya akan menjelaskan tugas selanjutnya. Setelah sebelumnya kita mempelajari tentang box tersebut, kita selanjutnya ditugaskan untuk melakukan mix object. Yang pada model pertama ini pada dasarnya ini terbagi jadi segi 8 yang kemudian dari segi 8 ini dia extrude dan dinamikan komposisi ini. Setelah itu dia di mirror, setelah itu dia membentuk kayak sebuah ya di core, di goliath, terus diberikan struktur penopangnya. Setelah itu akhir dari struktur ini dibentuk pola-pola yang buat penopangnya lagi serta ininya itu diberikan surface. Akhirnya didapatkan model yang seperti ini dengan sistem part yang kurang lebih seperti ini. Pada tugas selanjutnya ini model 2 ini kita punya sebuah modul yang kemudian kita letakkan pada grid dan kemudian akhirnya dari modul tersebut kita extrude dan mendapatkan komposisi yang seperti ini. Dari dari modul ketiga ini bentuk dasarnya itu ditabung, kemudian density-nya itu kita tingkatkan. Dari density ini kita memperoleh geometri yang kemudian kita olah seperti pada box sebelumnya menjadi seperti ini, yang kemudian partnya itu kita pecah menjadi seperti ini, dan kemudian dari geometri yang ini kita mendapatkan kayak negatif dan positifnya, di mana negatifnya ini berperan sebagai strukturnya dan yang negatifnya ini berperan sebagai positifnya ini berperan sebagai skinnya. Dari model tersebut kita mendapatkan kelemahan bahwa model negatifnya ini berperan sebagai struktur, dia memiliki kelemahan pada titik-titik ini, sehingga model tersebut kita buat seperti ini dengan tujuan menopang struktur ini sehingga menjadi lebih kuat dan mendapatkan model seperti ini. Dari tugas ini modul selanjutnya itu terdapat box yang berukuran kurang lebih 60 kali 30 dan kali 30. Kemudian box tersebut dipecah-pecah berdasarkan menjadi box-box yang lebih kecil dengan yang atas paling kecil, yang tengahnya lebih sedang, dan yang bawah itu yang paling besar. Setelah itu dari box-box ini dicari titik-titik referensinya, dimana titik
selalu berposisi sejajar dan sama. Dari titik-titik referensi tersebut, dari box-box yang kecil-kecil ini, dari box-box yang ini semua dicari modular-modular yang bentuk lancip dan didapatkan bentukan yang kurang lebih seperti ini. Setelah itu dari modular ini kami merasa bahwa dia itu belum menyatu, sehingga kami menambahkan bentuk di sini dan akhirnya didapatkan komposisi yang seperti ini. Yang ini modular-modular pada saat pertamanya, kemudian dia di copy dan diolah lebih lanjut dan dikomposisikan, akhirnya jadinya kurang lebih seperti ini. Pada modul yang selanjutnya, dia juga sama, dari box yang berukuran 30x30x60, kemudian dia di density pembelahan geometrinya ditingkatkan dan kemudian dia membentuk yang seperti ini. Dikomposisikan mendapatkan modul geometri dasar segitiga yang kemudian dikomposisikan dengan geometri dasar ini, dia membentuk komposisi yang seperti ini. Dari tugas yang barusan saya jelaskan, kami mendapatkan banyak modular-modular kecil per partsnya itu, dan dalam tugas ini kami ditugaskan untuk mengkomposisinya kembali dan membentuk sistem join dari pembagian parts-partsnya tersebut. Yang ini dikomposisikan dengan pengolahan rangka, bidang, dan volume, di mana sistem join yang digunakan itu adalah ball join untuk menyatukan rangka-rangkanya dan sistem join slot untuk melakukan join antara bidang dan volume. Setelah itu komposisi kedua dari part-part yang sebelumnya telah didapat, kami mengkomposisikan kembali seperti ini dan membentuk join yang seperti ini. Yang pada komposisi ketiga juga kami menyatukan part-part yang ada dengan sistem yang segi 8 tadi, kemudian komposisikan menjadi seperti ini. Kendala yang kami hadapi saat melakukan tugas ini adalah bahwa dalam menentukan sistem join yang seperti ini itu kami memiliki kendala, dan kami juga memiliki kendala dalam pembentukannya karena pada saat ini kami masih belum menggunakan teknologi 2D printing maupun prototype 3D printing. Setelah itu yang kami pelajari adalah bahwa setiap komposisi geometri itu terbangun atas 3 karakteristik elemen, yaitu elemen rangka, bidang, dan volume. Selanjutnya kami juga belajar bahwa bagaimana pola-pola hubungan join antara